Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di ini kita bisa lanjutkan membaca kitab Dadul Salik. Dan di pertemuan yang lalu telah kita baca hingga bait ke 160, yaitu ataf setelah khobar ma. Setelah itu kita akan masuk pada pembahasan ke bait ke 161, yaitu ziyadatul ba' fil khobar. Tambahan huruf jar ba' pada khobar ma. Ibnu Malik mengatakan, wa ba'da ma wa laysa jarral ba' al khobar. Setelah ma dan laisa, sering ada huruf ba' yang menjarkan khobarnya. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Sedangkan setelah la dan nafinya kana, jarang ada ba menjarkan khobarnya. Pensyarah mengatakan, tuzadu al-ba'u fi khobari ma wa ba'di nawasikhi. Ditambahkan huruf jar pada khobar ma dan juga pada sebagian nawasikh yang lain. Wa dzalika li ghardit tawkidi wa ziyadatuha kismani. Dan hal tersebut adalah untuk tujuan taukid, menambah penekanan kalimat, wa ziyadatuha kismani, dan menambahkan huruf jar ba ini ada dua macam. Al-awalu yang pertama adalah ziyadatun kathiratun. Kasus penambahan huruf jar ba yang kathirah, yang sering terjadi. Wa dzalika fi khabari ma wa laisa, yaitu untuk khobar ma dan juga khobar laisa, sering ketambahan huruf jar ba. Contohnya dalam kalimat makullu ghuniyin bisa'idin. Maka di sini kata kullu ini adalah isim ma, kemudian ghuniyin ini adalah mudhaf ilaih dari kullu, kemudian bisa'idin, kata sa'id ini adalah khobar ma, cuman di sini ketambahan huruf jar ba. Bukti bahwasanya huruf jar ba di sini adalah huruf jar zaidah adalah kita bisa hilangkan huruf jar ba-nya. Maka menjadi makullu ghuniyin sa'idan. Maka ini menunjukkan bahwasanya huruf jar ba-nya adalah huruf jar ba zaidah. Kemudian contoh yang lain adalah laisal kazzabu bimahbubin. Maka kata al-kazzab ini marfu' sebagai isim laisa, sedangkan kata mahbub ini sebenarnya dia adalah khobar laisa, namun ketambahan huruf jar ba. Dan huruf jar ba-nya di sini adalah huruf jar ba zaidah. Nah, kata mahbub di sini yang dia khobar laisa, yang harusnya mansub karena menimbang adanya huruf jar ba, maka dia di sini menjadi akhiran kasrah. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bikafin abda. Maka di sini lafaz Allah sebagai isim laisa, kemudian kata kafin ini berkedudukan sebagai khobar laisa, namun di sini karena ketambahan huruf jar ba maka dia akhirannya kasrah. Kita lihat di footnote nomor 1 untuk i'rab ayat ini. Surat Az-Zumar 36. Pensyarah menambahkan keterangan untuk i'rab ayat ini di bawah footnote nomor 1. Al-ba'u huruf ba di sini dia merupakan harfu jarrin zaidun i'raban. Dia merupakan huruf jar zaidah.
i'raban secara i'rab. Secara i'rab dia statusnya adalah tambahan saja. Karena apabila kita hilangkan bisa dan tidak merusak kalimat. Mu'akidun maknan. Namun secara makna dia mu'akid, dia merupakan penambah penegasan kalimat. Kemudian kata kafin pada bikafin, kata kafin di sini adalah khobarul laisa. Berkedudukan sebagai khobar laisa. Majrurun lafdhon, yang secara lafaz di sini dia majrur dengan akhiran kasrah. Namun mansubun mahallan, secara mahal. Secara kedudukan dia mansubun, dia mansub. Karena berkedudukan sebagai khobar laisa. Wa fihi dhamirun mustatirun, dan dalamnya terdapat dhamir mustatir huwa fa'iluhu, yang merupakan fa'ilnya. Kemudian kata abdahu di sini dia maf'ulun bihi lismil fa'ili. Dia merupakan maf'ul bih untuk isim fa'il kafin. Kemudian wal ha'u mudhafun ilaih, adapun ya, bikafin abdahu, dhamir haknya di sini adalah berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari kata abdah. Maka intinya di sini alaisallahu bikafin abdah, maka kata kafin di sini berkedudukan sebagai khobar laisa, dan di sini ketambahan huruf jar zaidah ba. Dan kata kafin di sini dia merupakan contoh sighah isim fa'il yang beramal sebagaimana amalan fi'il. Karena di sini dia menasabkan maf'ul bih, yaitu kata abdah. Kemudian kembali ke atas, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada bi'azizin. Nah, maka bi'azizin di sini juga dia merupakan khobar laisa. Cuman ketambahan huruf jar zaidah ba. Contoh yang lain pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Pada bidzallamin. Kata rabbuka di sini dia marfu' sebagai isim ma. Kemudian pada bidzallamin, ini kata dzallam ini adalah khobar ma. Cuman karena ketambahan huruf jar zaidah maka dia akhirannya kasrah. Contoh yang lain pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka pada bighafilin ini pun demikian, dia berkedudukan sebagai khobar ma, cuman ketambahan huruf jar ba. Ya, adapun i'rabnya adalah sama sebagaimana i'rab yang disampaikan oleh pensyarah di footnote nomor 1. Ya, huruf ba-nya di sini huruf jar zaidah secara i'rab, dan secara makna dia penambah penegasan. Kemudian kata setelahnya dia adalah ya, khobar laisa majrurun lafdhan mansubun mahallan. Fal ba'u, maka huruf jar ba-nya di sini dia merupakan harfu jarrin zaidun i'raban mu'akidun maknan. Dia merupakan huruf jar zaid, tambahan, huruf jar tambahan secara i'rab, namun secara makna dia menambah penegasan makna. Kemudian kata ghafil, ya, ghafilin, ini khobar ma, dia berkedudukan sebagai khobar ma, mansubun bi fathatin muqaddaratin, mansub dengan tanda fathah muqaddarah, mana amin zuhuriha syughlul makhali. Faktor yang menghalangi untuk nampaknya fathah tersebut adalah syughlul mahalli, ya, sibuknya kedudukan di sini, biharokati harfil jarri az-zaidi, gara-gara adanya huruf jar zaidah, sehingga di sini bingung ini mau diharokati dengan harokat apa. Nah, mengingat ini dia sebagai khobar ma, maka khobar ma harusnya mansub. Mansubnya dengan akhiran fathah. Tapi di sini dia ada huruf jar ba-nya. Dan di sini
harusnya akhiran kasroh, maka di sini sibuk ada rebutan. Harusnya harokat apa? Apakah dimenangkan mansubnya, zohir mansubnya karena dia adalah kata yang berkedudukan sebagai khobar ma, ataukah dimenangkan kasrohnya, mengingat di sini zohirnya ada huruf jerbaknya. Maka karena yang lebih nampak itu adalah, yang lebih zohir itu adalah nampaknya huruf jerbak pada suatu kata, maka yang dimenangkan adalah harokat kasrohnya, akhiran harokat kasroh. Sehingga di sini kita katakan mansubun mahallan. Atau sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini, mansubun bi fathah muqaddarah. Dia mansub dengan fathah muqaddarah. Wala takhtassu ziyadatul ba'i ba'da ma bikauniha hijaziyatan. Ziyadatul ba', tambahan huruf jerba ini tidaklah takhtas, ya, tidaklah khusus terjadi pada ma yang statusnya hijaziyah. Ingat, ma hijaziyah itu adalah ma yang dia beramal sebagaimana amalannya laisa, yaitu merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Maka tambahan huruf jar ba ini tidak hanya terjadi khusus pada ma hijaziyah, bal tuzadu fi khabari at-tamimiyah aidan. Akan tetapi juga ditambahkan pada khobar ma tamimiyah, ya ma bani tamim, ya maksudnya adalah ma yang dia tidak menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Ya, bal tuzadu, akan tetapi juga ditambahkan pada khobar ma tamimiyah juga. Hal ini khilafan, berbeda, li Abi Ali Al-Farisi fi ahadi qaulaihi. Ini berbeda dengan Abu Ali Al-Farisi di salah satu dari dua pendapat beliau. Yang intinya salah satu pendapat beliau ini mengatakan, ya, memungkinkan untuk masuk pada ma hijaziyah dan ma bani tamim. Di pendapat yang lain beliau katakan enggak, ini hanya masuk pada ma hijaziyah. Wa Zamakhsyari fil Mufassali, dan juga berbeda dengan pendapat Az-Zamakhsyari di kitab beliau Al-Mufassal. Wa Ibnu Atiyah ala ma hakahu anhu Abu Hayyana fi tafsirihi. Dan berbeda dengan pendapat Ibnu Atiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hayyan fi tafsirihi, dalam tafsir beliau, tafsir Abu Hayyan. Wadzalika li amrayn, dan hal tersebut adalah karena dua hal. Al-awwalu, yang pertama adalah anna asy'ara Bani Tamimin, sesungguhnya syair-syair yang ditulis oleh Bani Tamim, syair-syair milik Bani Tamim, tadammanat dukhul al-ba'i 'ala al-khabari katsiran, mencakup masuknya tambahan huruf jarba pada khobar katsiran, banyak, sering terjadi. Banyak syair-syair Bani Tamim yang ini mengandung kasus masuknya huruf jarba pada khobarnya. Wa minhu, dan diantaranya adalah sebagaimana perkataan Al-Farasdak At-Tamimi, yang mana syair dari Farasdak ini dikutip oleh Sibawai. Waqad ansadahu Sibawai, dan Sibawai pun menyampaikan nasib ini, yaitu potongan bait syair. Ya, di sini ada footnote di nomor 1 Unzur Al-Kitab, ya, yang mana Sibawai mengutip ataupun menyampaikan kutipan syair ini di kitab beliau yang berjudul Al-Kitab. Bunyi syairnya adalah la umruka ma ma'nun bitariki haqqi. La umruka, ya, demi kehidupanmu, demi hidupmu, ma ma'nun, tidaklah ma'nun bitariki haqqi, ya, melepaskan haknya. Wala munsi'un ma'nun wala mutayassirun. Dan si ma'nun ini tidak munsi,
Ya. Dan juga tidak mutayasir. Yang pertama adalah yang jadi poin perhatian kita adalah pada ma'nun bitariki haqqihi. Maka kata ma'nun di sini adalah marfu sebagai isim ma, kemudian bitariki, ini huruf jarba'nya adalah huruf jarba' zaidah. Kemudian kata tarik di sini dia berkedudukan sebagai khobar ma. Kita lihat di footnote nomor 2. Makna hada, ya, makna dari bait syair ini adalah kana rajulan, ya, dulu ada seorang laki-laki yudayinu an-nasa, yang dia yudayinu an-nasa, memberikan hutang kepada orang lain. Ya, makna hada, makna bait syair ini adalah kana rajulan, dulu ada seorang laki-laki yudayinu an-nasa. Ada yang menghutangi, dia laki-laki ini memberikan hutang kepada orang-orang. Wa yudrabu bihi al-masalu, sehingga dijadikan perumpamaan fi syiddatit taqadi, dalam masalah syiddah taqadi, kerasnya penagihan utang. Faqauluhu munsiun, perkataan dari penyair munsiun, munsi artinya adalah yuakhir al-madin bidainihi, dia mengakhirkan al-madin, menunda al-madin, orang yang menghutangi dengan utangnya. Kemudian mutayasir yatasahal ma'a madinihi, bermudah-mudahan dengan madinihi, ya, hutangnya. Kembali ke atas. Walau kana dukhuluha khasan bi khabari ma al-hijaziyati, seandainya masuknya huruf jarba zaidah ini khusus terjadi pada khobar ma hijaziyah, yaitu ma yang dia merofakkan mubtada menasabkan khobar, ma wujida fi lughati ghairihim, maka harusnya tidak kita jumpai hal ini di dialek selain mereka, dialek selain penduduk Hijaz. Tapi ternyata di sini kita jumpai pada dialek Bani Tamim, di mana Bani Tamim banyak di antara syair mereka menambahkan huruf jarba zaidah pada khobarnya. Sehingga kita katakan, ya, ini tidak hanya khusus terjadi pada kasus ma hijaziyah, tapi juga terjadi kasus pada ma Bani Tamim. Asani, kemudian yang kedua, anal ba'a innama dakhalat alal khabari ba'dama likaunihi manfiyan la likaunihi khabaran mansuban. Huruf jarba zaidah di sini dia masuk pada khabar setelah ma adalah gara-gara likaunihi manfiyan. Karena status kalimatnya adalah status yang manfi. Kalimatnya adalah kalimat negatif dengan adanya ma tersebut. La likaunihi khabaran mansuban. Bukan karena gara-gara khobarnya yang mansub. Jadi alasan kenapa boleh ada huruf jarba ditambahkan pada khobar, alasannya adalah kalimatnya adalah kalimat yang manfi. Kalimatnya adalah kalimat yang negatif. Artinya kalau kalimatnya adalah kalimat positif, maka pada khobar tidak boleh ditambahkan huruf jarba. Jadi alasannya bukan karena khobarnya mansub, kemudian boleh ditambahkan huruf jarba. Ya, atau bahasa lainnya, bukan karena alasan dia itu khobar, kemudian kita boleh menambahkan huruf jarba. Tapi alasan kenapa kita boleh menambahkan huruf jarba berdasarkan tatabuk dan istiqra adalah karena kalimatnya adalah kalimat negatif gara-gara didahului oleh kata ma. Walidha, oleh karena inilah dakhalat fi nahwi, huruf jarba itu bisa masuk pada semisal kalimat lam akun bi muqassirin.
Aku bukanlah orang yang muqassir, orang yang meremehkan. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kenapa kok bisa masuk pada kalimat ini? Li'annahu manfiyun, karena kalimat ini adalah kalimat negatif. Didahului oleh kata-kata yang artinya tidak, di sini didahului oleh alat penjazm lam. Lam akun bi muqassirin. Kalau huruf jarba'nya dihilangkan maka menjadi lam akun muqassiron. Maka huruf jarba'nya di sini adalah huruf jarba' zaidah. Dan di sini ditambahkan pada khobar. Dan boleh ditambahkan pada khobar. Syaratnya adalah ketika kalimatnya adalah kalimat yang statusnya manfi. Kalimat yang negatif. Wamtana'at fi nahwi, dan imtana'at, tidak boleh masuk atau tercegah masuknya dari huruf jarba' zaidah. Dan tidaklah masuk huruf jarba' zaidah ini fi nahwi untuk semisal dalam kalimat kuntu musafiron. Pada waktu itu saya bersafar. Ini nggak boleh kita tambahkan huruf jarba, kemudian kita katakan kuntu bi musafirin. Kenapa demikian? Li'annahu musbatun. Karena kalimatnya adalah kalimat yang positif. Ya, maka ini faedah yang sangat bagus. Berkenaan tentang tambahan huruf jarba pada khobar. Syaratnya adalah kalimatnya harus manfi. Kalimatnya adalah kalimat manfi. Kalau kalimatnya musbat, kalimatnya positif, maka ini tidak boleh kita tambahkan huruf jarba pada khobar. Masalahnya adalah demikian. Al-qismu tsani, macam yang kedua untuk kasus penambahan huruf jarba, yaitu ziyadah qalilah. Adanya kasus penambahan huruf jarba pada khobar, namun kasusnya ini jarang terjadi. Wa dzalika warada fi khabarila, dan hal tersebut terdapat kasus ini pada khobar la, yang mana la-nya di sini beramal sebagaimana amalannya laisa. Sebagaimana perkataan Sawad bin Qorib yang dia yukhatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah di hadapan Nabi dia berkhutbah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Fakun li syafi'an yauma la dzu syafa'atin bimughnin." Maka jadilah untukku syafi', pemberi syafaat, yauma pada hari, la dzu syafa'atin bimughnin. Tidak ada orang, tidak ada pemilik syafaat pun yang bimughnin, yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat. Maka yang jadi poin perhatian kita adalah la dzu syafa'atin bimughnin. Maka di sini adalah, dan la-nya di sini adalah beramal sebagaimana amalan laisa, sehingga du-nya di sini dia marfu sebagai isim la. Kemudian bimughnin, ya bimughnin di sini dia mughninnya adalah khobar la. Dan di sini dia ketambahan huruf jarba. Ya bimughnin fatilan an Sawad bin Qaribin. Ya bimughnin memberikan manfaat fatilan sedikit pun terhadap Sawad bin Qarib. Ya, jadikanlah pemberi syafaat untukku pada hari tidak ada satupun orang yang memiliki syafaat itu bisa memberikan manfaat sedikit pun dari Sawad bin Qarib. Kita lihat di footnote nomor 3. Fatilan, fatil di sini artinya adalah al-khayt ar-raqiq, benang yang tipis. Fi syakin nawah, di syak potongan nawah, ya biji. Benang apa ya namanya itu? Sulur yang tipis di belahan biji. Kemudian wa qauluhu dzu, ya, perkataan dari Sawad bin Qarib, dia mengatakan dzu pada
Dzu syafa'atin, dzunya di sini adalah isim la. Berkedudukan sebagai isim la. Al-amilati amala laisa, yang dia beramal sebagaimana amalan laisa. Kemudian kata fatilan di sini dia maf'ul untuk isim fa'il bimughnin. Ya, mughnin. Mughnin di sini dia isim fa'il beramal sebagaimana amalan fi'il dan dia berfungsi memansubkan di sini. Dia berasal dari fi'il muta'addi, maka dia bisa memansubkan maf'ul bi fatilan. Ya, maka di sini kita lihat ada kata la yang dia beramal sebagaimana amalannya laisa, dia merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, hanya saja di sini khobarnya ditambahkan huruf jar ba zaidah. Kembali ke atas. Kama warada fi khobari mudhari'i kana al-manfiyyi bila. Sebagaimana pula hal ini terdapat pada khobar fi'il mudhari' dari kana yang manfi dengan didahului oleh kata lam. Ya. Jadi ada dua syarat berarti di sini. Ada dua syarat. Fi'il mudhari'nya adalah kananya adalah berbentuk fi'il mudhari', kemudian dia manfi. Negatif dengan didahului oleh kata lam. Maka khobar untuk kana yang berbentuk fi'il mudhari' dan manfi dengan adanya kata lam yang mendahuluinya, maka ini bisa ditambahkan huruf jar ba. Kaqauli Sanfara, ya, sebagaimana perkataan Sanfara dalam lamiyahnya, wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim idza iz ajsa'u al qaumi ajalu. Maka pada lam akun bi ajalihim, lam akun bi ajalihim, maka di sini ada fi'il mudhari akun yang dia merupakan derivat dari kata kana. Namun di sini manfi dengan adanya kata lam. Kemudian khobarnya adalah ajalihim. Ini dia ditambahkan huruf jar ba zaidah. Sehingga di sini dibaca ajalihim. Namun secara mahal dia berkedudukan sebagai khobar kana. Jadi ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh pensarah di contoh sebelumnya. Ada contoh lam akun bi muqassirin. Ya, lam akun bi muqassirin. Contoh tadi lam akun bi muqassirin ini ada fi'il mudhari dari kata kana, kemudian dia manfi dengan adanya kata lam. Nah, kemudian pada khobarnya ada tambahan huruf jar ba pada bi muqassirin. Aslinya lam akun muqassiran. Namun ketambahan huruf jar ba maka menjadi lam akun bi muqassirin. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik wa ba'da ma wa laisa dan seterusnya. Ai maksudnya adalah jarra al-ba'u, huruf jar ba zaidah di sini memajrurkan al-khabara. Khabar ba'da ma wa laisa bi kasrah. Khabar yang terletak setelah kata ma dan kata laisa bi kasrah. Dan ini kasus yang sering terjadi. Ya, huruf jar ba sering memajrurkan khabar yang terletak setelah kata ma dan laisa. Waqad yajurru al-khabara ba'da la wal mudhari' ba'dala wal mudhari'i al manfi bilam min kana. Dan kadang-kadang huruf jar ba zaidah di sini memajrurkan khobar yang terletak setelah kata la dan juga khobar yang terletak setelah fi'il mudhari' yang manfi dengan lam bentuk fi'il mudhari' dari kata kana. Maqaluhu, adapun perkataan Ibnu Malik qad yujarru. Qadnya di sini adalah litaklili, untuk menunjukkan makna taklil, jarang atau sedikit. Ya, qad yujaru, kadang-kadang dimajrur. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Malik alba pada perkataan beliau di bait syair,
Wa ba'da ma wa laisa jarra alba al-khabar. Alba ini aslinya adalah alba'u, ada hamzahnya. Namun di sini ada pemotongan huruf, peringkasan huruf, ya hamzahnya dibuang. Wa qauluhu alba yang aslinya adalah alba'u yuqra'u dibaca maksuran. Nah, dibaca dengan maksuran dengan adanya huruf yang dipotong. Kenapa hurufnya dipotong, hamzahnya dipotong di sini lid darurati karena adanya darurat. Ya, darurat untuk keindahan syair menyesuaikan dengan bunyi syair sebelumnya, baik syair sebelumnya. Maka dibaca jarral ba al-khabar. Fataliman rahimani wa rahimakumullah, maka intinya ini adalah pembahasan tentang penambahan khobar pada penambahan huruf jar ba pada khobar. Yang pertama faedah penting, ini terjadi ketika kalimatnya manfi. Ini terjadi adalah ketika kalimatnya manfi, kalimatnya negatif. Apabila kalimatnya adalah kalimat positif, maka ini tidak terjadi penambahan huruf jar ba. Kemudian kapan sering terjadi? Sering terjadi adalah ketika kasus ma hijaziyah, ya ma hijaziyah ataupun tadi dikatakan oleh pensyarah ma secara umum, karena ma bani tamim pun khobarnya ketambahan huruf jar ba zaidah ini. Dan juga setelah kata laisa atau pada khobar laisa. Kemudian yang berikutnya yang jarang terjadi adalah pada la yang dia beramal sebagaimana amalannya laisa. Kemudian pada fi'il mudhari dari kana yang manfi dengan lam. Ya, khobar dari fi'il mudhari kana yang manfi dengan lam. Maka itu adalah kasus-kasus yang terjadi penambahan huruf jar ba pada khobar sesuai dengan tatabu dan istiqra, penelitian oleh para ulama bahasa untuk kasus ini. Baik, fataliman rahimani wa rahimakumullah. Ini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di bait syair berikutnya di pertemuan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.